Siang itu, Avalon ingin memberi kejutan. Setelah syuting pagi selesai lebih cepat, Avalon berdiri di depan apartemen Raka sambil membawa tas belanja kecil dan buku resep. Raka pernah memberikan ID card dan password pintu apartemennya, tapi Avalon tidak pernah sekalipun berniat menggunakannya tanpa izin. Namun hari ini berbeda. Aku ingin membuatkan sesuatu untuk dia, gumamnya sambil membuka pintu apartemen. Begitu masuk, Avalon tertegun. Apartemen itu bersih, rapi, harum. Tidak berbeda dari kepribadian Raka yang teratur. Avalon melepas sepatunya, membuka celemek, dan mulai membuat krentenbollen, roti kismis tradisional Belanda. Ia tahu Raka menyukainya. Ia bahkan belajar membuatnya di YouTube semalaman. Setelah selesai, ia menata roti itu dengan cantik, bahkan menggambar hiasan kecil di piring. Semoga Raka suka. Lelah, Avalon duduk di sofa sambil menonton musik klasik. Tapi kepalanya terlalu penuh. Ia melihat rak buku Raka. Penasaran, apa sih yang dibaca Raka biasanya? Ia membuka-buka beberapa buku bisnis, ekonomi, filsafat, dan beberapa novel lawas. Lalu ia melihat pintu kamar yang tertutup, tidak terkunci. Awalnya ia pikir itu kamar tamu lain. Dengan perasaan ingin tahu, Avalon membuka pintu itu pelan-pelan. Dan disitulah, masa lalu Raka menatap Avalon. Ruangan itu seperti museum kecil, sunyi, harum lavender, tidak berdebu sama sekali seolah sering dibersihkan walau tak pernah digunakan. Di meja kayu itu, sebuah bingkai foto perempuan berambut panjang memakai kacamata. Wajahnya cerdas, lembut, penuh kepercayaan diri. Caca, foto berikutnya. Raka berdiri di podium menerima penghargaan internasional. Caca memegang lengannya sambil tersenyum bangga. Foto lain. Mereka di kafe, membaca buku bersama. Ada album foto, beberapa catatan, dan selimut tipis. Semua tertata rapi. Semua penuh kenangan. Avalon membeku. Hatinya terasa seperti diremas. Jetty, disinilah tempat hatinya tinggal selama ini. Tangannya bergetar saat menyentuh bingkai foto itu. Apa yang sebenarnya aku harapkan? Pernikahan kami hanya karena bisnis. Aku tidak boleh merasa begini. Namun air matanya tetap jatuh. Tanpa izin, Avalon cepat-cepat keluar dan berlari ke kamar tamu. Ia menutup pintunya dan meraih bantal. Dadanya sesak. Tuhan, bolehkah aku merasa lelah? Aku sangat lelah. Aku tidak boleh jatuh lebih jauh lagi. Tapi ia sudah jatuh, sangat dalam. Akhirnya ia tertidur sambil menangis. Sore itu Raka pulang dengan hati penuh rencana baik. Setelah berbicara dengan orang tuanya, hati Raka sedang cerah. Ia bahkan tersenyum sepanjang perjalanan pulang, sesuatu yang jarang terjadi. Tapi begitu masuk ke apartemen, ia melihat tote bag wanita di sofa. Langkahnya berhenti. Velin, panggilnya pelan. Ia mencari. Lalu ia melihat roti krentenbollen di meja makan. Baru, masih hangat. Dia datang untuk membuat ini, untukku. Hatinya langsung melunak. Seketika seluruh hari itu menjadi lebih indah. Tapi, ketika matanya melihat pintu kamar masa lalu itu terbuka sedikit, tatapan Raka langsung berubah. Tidak, Avalon, jangan sampai kau salah paham. Ia berjalan cepat. Saat membuka pintu kamar itu, ia melihat ruangan tetap sama rapi, penuh foto Caca. Raka menutup mata. Aku harus membereskannya. Aku harus menjelaskan. Dengan cemas, ia mencari Avalon. Dan akhirnya, ia menemukannya. Avalon tertidur dengan pipi basah. Di bawah lampu lembut kamar tamu, Avalon meringkuk di selimut. Pipinya ada bekas air mata. Jantung Raka jatuh. Ia duduk perlahan di tepi ranjang. Wajah Avalon pucat. Kelopak matanya bengkak. Hatinya perih melihat itu. Avalon, apa yang kau lihat? Apa yang membuatmu menangis? Ia ingin membangunkannya. Ingin menjelaskan. Ingin memeluknya. Tapi Avalon terlihat lelah luar biasa. Jetty, Raka melakukan hal paling lembut yang pernah ia lakukan pada siapapun. Ia berbaring pelan di belakang Avalon, tangannya terulur, memeluk pinggang gadis itu dari belakang dengan sangat hati-hati. Lalu membelai rambutnya lembut, tidak berlebihan, tidak memaksa. Seperti seseorang yang memegang harta paling rapuh yang ia punya. Dada Raka menyentuh punggung Avalon. Nafas Raka pelan,
menahan emosi. Maaf, kalau aku membuatmu sakit, bisiknya hampir tak terdengar. Ia menyentuhkan dagunya ke rambut Evelyn. Aku sudah lama meninggalkan masa lalu itu, tapi aku lupa menutup pintunya. Tangannya meremas lembut tangan Evelyn. Evelyn, yang ingin kunikahi itu kau, yang ingin kubangun masa depan bersama, itu kau. Dia hanya masa lalu. Raka mengecup puncak kepala Evelyn sangat pelan. Bangunlah nanti, dan aku akan menjelaskan semuanya. Aku janji, kau tidak akan pernah merasa sendirian lagi. Dan dalam posisi itu, memeluk Evelyn diam-diam, Raka menutup mata. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia tidak memeluk bayangan masa lalu. Ia memeluk perempuan yang ingin ia jadikan masa depan.